Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pratiwi dengan NIM 202334012. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran. Nah, apa sih teori belajar ini? Jadi, teori belajar ini merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga pemahamannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian pemahaman yang penting di sini adalah teori mana yang baik untuk ditetapkan pada kawasan atau situasi tertentu. Ya, jadi selanjutnya ada 3 perspektif utama teori belajar. Yang pertama ada behaviorisme, yang kedua ada kognitivisme, dan yang ketiga ada konstruktivisme. Jadi behaviorisme ini adalah kata behave yang berarti berperilaku dan isme yang berarti aliran. Kemudian yang kedua ada teori belajar behavioristik. Jadi behavioristik ini menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Kemudian yang terakhir ada konstruktivisme yang membahas tentang perubahan terjadinya melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Ya, jadi teman-teman selanjutnya ada tokoh-tokoh teori. Nah, tokoh teori yang pertama ini adalah Ivan Pavlov yang menjelaskan tentang classical conditioning. Yang kedua ada Edward Thorndike yang menjelaskan tentang law of effect. Yang ketiga ada Bev Skinner yang menjelaskan tentang operant conditioning dan terakhir adalah Robert Ed yang menjelaskan tentang conditions of learning. Nah, teman-teman, tokoh teori yang pertama ini ada Ivan Pavlov yang menjelaskan tentang teori belajar classical conditioning yang merupakan mengimplikasi pentingnya mengkondisi stimulus agar terjadi respon. Konsep ini mengisyaratkan bahwa proses belajar lebih mengutamakan faktor lingkungan eksternal daripada motivasi internal. Nah, kemudian kelebihan teori ini misalnya cocok diterapkan untuk pembelajaran yang menghendaki penguasaan keterampilan dengan latihan, umpamanya dalam belajar yang mengenai skill atau keterampilan tertentu dan mengenai pembiasaan pada anak-anak kecil. Nah, menurut tokoh-tokoh teori yang kedua ada Edward Thorndike yang beliau mengemukakan bahwa prinsip yang mengembangkannya tersebut hukum efek karena adanya konsekuensi atau efek dari suatu perilaku. Nah, belajar merupakan peristiwa asosiasi antara stimulus dengan respon. Nah, selanjutnya ada karena adanya hubungan antara stimulus dengan respon dibutuhkan kemampuan untuk melakukan trial and error. Jadi asosiasi stimulus dengan respon ini mengikuti beberapa hukum-hukum, yaitu hukum yang pertama adalah kesiapan, yang kedua ada latihan, dan yang ketiga ada akibat. Jadi Thorndike ini menguji hewan menggunakan ruang kecil yang ia sebut sebagai puzzle box atau kotak kecil. Nah, Thorndike ini menggunakan kurva waktu belajar juga. Nah, hal tersebut untuk membuktikan bahwa hewan tersebut akan menggunakan naluri untuk dapat lolos dan mendapatkan hadiah dari kotak tersebut. Namun melalui proses trial and error ini, hewan tersebut akan mencoba dan salah, mencoba lagi hingga sampai benar. Nah, selanjutnya menurut tokoh teori yang ketiga ada Bev Skinner, yaitu belajar ini perlu dikontrol melalui proses operant conditioning. Nah, operant conditioning ini adalah suatu proses penguatan perilaku operant positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut berulang atau menghilang sesuai dengan keinginannya. Kemudian pokok teori operant conditioning ini ada 2, yaitu reinforcement adalah suatu yang dapat meningkatkan perilaku apabila diberikan, dan extension adalah suatu yang dapat menurunkan perilaku karena tidak adanya reinforcement. Nah, selanjutnya ada tingkah laku yang diharapkan dan diberi hadiah dengan cara variabel rasio reinforcement untuk menghindari perilaku siswa yang tergantung pada hal tersebut.
Nah, jadi tokoh teori yang terakhir yaitu Robert Gens yang terkenal dengan penemuannya yaitu conditions of learning. Jadi belajar dimulai dari yang paling sederhana dan dilanjutkan pada yang paling kompleks. Kemudian konsepnya yang terkenal adalah teori instruksional. Jadi kontribusi terbesar dari teori instruksional ini adalah 8 kondisi instruksional. Yang pertama yaitu signal learning, yang berarti belajar tanda atau isyarat. Yang kemudian stimulus response learning, yaitu belajar merangsang jawaban. Kemudian yang ketiga ada chaining, yaitu meningkatkan atau merantai. Yang keempat ada verbal association, yang berarti perkumpulan lisan. Yang kelima ada discrimination learning, yaitu belajar diskriminasi. Yang keempat ada konsep learning atau konsep belajar. Yang ketujuh ada rule learning atau belajar aturan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah problem solving, yaitu memecahkan masalah. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, di sini ada peran guru. Jadi peran guru di sini sebagai menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah disiapkan seperti modul, instruksi dan lain-lain. Kemudian guru juga tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh yang dilakukan sendiri atau stimulas. Nah, kemudian ada bahan pelajaran yang disusun sederhana menuju kompleks. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Kemudian ada pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Selanjutnya ada kesalahan, jika ada kesalahan harus segera diperbaiki. Kemudian ada pengulangan dan latihan yang digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Nah, hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah bentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Jadi perilaku yang diinginkan ini dapat menguatkan positif dan perilaku yang kurang sesuai dan dapat penghargaan negatif. Jadi sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.